berkumpul di gedung Badan Pelaksana Jaminan Sosial yang oleh pemerintah ditunjuk sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Itu saya pertama kali dilantik sebagai Kepala Pusat Komunikasi Publik, dan ketika itu karena ini struktur baru, jadi saya belum punya staf, belum punya ruangan, belum tahu di mana. Pokoknya saya dilantik dulu waktu itu. Saya pribadi kaget karena yang terbesit di pikiran ini, Puskom ini apa sih tugas pokoknya, nanti apa yang harus dikerjakan di sana. Intinya saya merasa bangga bahwa kok cocok banget ya, karena saya memang merasa ingin berada di satu pusat yang penuh dengan kekeluargaan dan dinamika kerja yang sangat tinggi. Puskom membantu kerja kita untuk mewartakan berita, apa yang kita butuhkan, misalnya rilis bahan-bahan materi, dan kalau kita butuh narasumber dibantu oleh Puskom. Sebagai konsultan untuk media dan PR ya, jadi lebih spesifik bagaimana kemudian mencoba melihat sistem yang sudah ada saat itu di Puskom untuk media dan PRing, apakah sudah tepat untuk bisa mengangkat citra Kementerian Kesehatan secara keseluruhan. Tentu saja ini menyambut baik ya dengan adanya pusat komunikasi publik itu, sehingga masyarakat mungkin diharapkan bisa mengetahui apa saja sih yang sudah dilakukan oleh suatu kementerian dan bisa diketahui oleh masyarakat begitu. Karena selama ini kayaknya orang jajaran kesehatan itu ya kerja aja, sampai masyarakat juga nggak tahu apa aja sih yang udah dikerjain. Nanti ketika ada suatu masalah penyakit baru deh itu ribut. Apa aja yang dikerjain sama Kemkes nih sampai ada wabah ataupun ada apa-apa seperti itu. Tingginya intensitas hujan berpotensi membuat virus flu burung kembali mewabah. Sebagai antisipasi, di wilayah Bandung, Jawa Barat diadakan pemberian vaksin H5N1 pada sejumlah unggas. Virus H5N1 atau flu burung ditengarai menjadi penyebab kematian ribuan unggas ini. Akibatnya peternak rugi belasan juta rupiah. Dianggap gagal sebagai wadah penopang biaya kesehatan bagi masyarakat miskin dan kaum buruh, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan kantor pusat BPJS Kesehatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Segera mengambil sikap yang tegas dan jelas. Berangkat dengan wartawan hampir kira-kira 2 minggu, dan ternyata memang belajar mengenai risk communication begitu. Jadi dalam keadaan darurat, karena waktu itu sebetulnya dikaitkan dengan peristiwa flu burung. Kalau ada kasus seperti itu, bagaimana cara mengatasi dengan komunikasi yang baik. Saya tahu Puskom sejak tahun 2005. Waktu saya masih bekerja di sebuah biro iklan dan agensi, karena saya menangani beberapa program acara yang berkaitan dengan Puskom. Indonesia lebih sehat.
saya banyak belajar dari Puskom ketika mulai pertama kali membuat program acara di televisi yang berkaitan dengan kementerian. Meski saya pegang 8 kementerian saat itu, tetapi yang paling intens berhubungan adalah Puskom. Bayangan saya itu cuman ketemu wartawan, media, terus ada kamera di mana-mana gitu ya. Yang saya harus banyak tersenyum, hahihi gitu kepada orang lain, menyapa kiri kanan yang padahal sebetulnya itu bukan kebiasaan saya gitu. Saya orang yang kalau disapa baru disapa, kalau tersenyum kalau memang ada yang lucu atau apa. Jadi sebetulnya melihat Puskom yang tadinya waduh saya mau ngadepin wartawan, rasanya yang ya ini dia nih yang saya harus senyum di depan kamera, yang walaupun saya itu tidak suka di depan kamera, depan foto ataupun apa, saya sebenarnya kurang suka. Tapi karena ini harus saya jalani, saya jalani. Saya kerja di Puskom sejak tahun 2006, jadi kalau dihitung sama sekarang nyaris 10 tahun, tepatnya di bulan Januari 2006. Dan waktu itu beramai-ramai tuh, pas masuknya adalah ada 15 orang, mulai dari kapusnya, kepala bidangnya sampai ke struktur, semuanya bareng masuknya. Jadi tanggal 13 Februari kalau nggak salah waktu itu. Terus terang, Pusat Komunikasi Publik itu dengan era Ibu Siti Fadilah dulu banyak sih yang kita kerjakan. Kita bikin B4N, bincang-bincang bareng Bu Menteri di televisi. Itu juga cukup menyita waktu karena kita harus membuat skenario, cerita dan sebagainya. Apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, program kesehatannya. Tentu selain itu juga kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan yang terus bergulir. Tentu saja ibaratnya kita bertugas tuh 24 jam. Saya ingat sekali handphone tidak boleh mati 24 jam. Dan pimpinan tuh sangat sering sekali menelpon yang tidak pada jam-jam yang normal gitu ya kalau saya katakan. Bisa tengah malam dan sebagainya, pagi-pagi sudah ditelepon dan sebagainya. Begitu saya mengamati beberapa waktu di Puskom, saya merasakan keberhasilan sebuah tugas atau pekerjaan itu tidak lepas dari semua yang tergabung. Sehingga teamwork itu harus saya benahi. Itu yang menurut saya unik di Puskom. Sehingga makanya beberapa kali tugas-tugas itu harus kita selesaikan bersama-sama. Bekerja di Puskom ini dari tahun 2007 sampai sekarang 2015. Cuma pada saat itu saya masih honorer, waktu sekitar tahun 2007 terus baru diangkat menjadi
pasca PNS 2009. Selama saya kerja di Puskom, saat Puskom berdiri tahun 2007, kami sudah bergabung dari sebelumnya yaitu bagian humas. Saya kebetulan suka dengan hubungan masyarakat, dipindah-pindah di Puskom nggak masalah buat saya, dan itu menyenangkan, terutama pelayanan publik. Sudah 8 tahun ya, atau 9 tahun lah, jalan 9 tahun. Dari tahun 2006 saya bekerja di Pusat Komunikasi Publik. Saya mulai masuk Puskom yang pertama kali tahun 2006. Berapa ya kan dari 2006 sampai sekarang berapa tahun? Nah, di Pusat Komunikasi Publik ini 8 tahunan. Saya di Puskomlik udah setahun, tanggal 1 Oktober besok 1 tahun. Saya juga cukup merasa kagum dengan sistem monitoring medianya Kemkes, karena itu kelihatannya sedikit dari kementerian dan lembaga yang sudah punya monitoring untuk media TV. Karena selama ini kan kalaupun monitoring dilakukan itu untuk cetak biasanya, radio iya tapi itu outsource gitu ya, tetapi ini TV ternyata Kementerian Kesehatan sudah punya gitu. Jadi infrastruktur itu yang menurut saya memang sedikit atau bahkan mungkin belum dimiliki oleh kementerian dan lembaga lain yang sudah dimiliki oleh Kemkes, tetapi memang yang harus diefektifkan adalah hasil dari monitoring itu. Jadi dari sisi Facebooknya, dari sisi Twitternya, dan juga webnya sendiri. Ini yang saya melihat bahwa memang semangat untuk menjadi lebih baik ada, walaupun birokrasi itu tidak bisa dihindari. Tetapi bahwa kemudian ini ada konsultan dan konsultan ini harus kita manfaatkan betul, dan kalau memang idenya bisa dirasionalkan dan sesuai untuk Kemkes ke depan, kenapa tidak? Saya merasa semangat itu ada. Publik sejak berdiri sekitar 10 tahun itu baru 2 tahun terakhir ini merangkul blogger kita, maka menggunakan atau berkolaborasi dengan blogger dengan brand kita Sahabat JKN, karena memang itu kita gunakan untuk sosialisasi program JKN. Dan di bulan Agustus kemarin kita pertemukan itu Sahabat JKN dengan Ibu Menteri Kesehatan. Kenapa demikian? Karena pertama kita ingin mengenalkan Ibu Menteri. Bu Menteri Kesehatan itu sebetulnya pribadi yang sangat keibuan, sangat lucu, dan ini tidak banyak dikenal orang. Dengan blogger lah itu kita adakan silaturahim, sehingga kemudian publik tahu suasana waktu itu. Fungsi komunikasi jangan dinomorduakan. Fungsi komunikasi itu penting betul untuk menjaga citra kementerian, untuk menjadi penyambung antara masyarakat dengan kementerian. Yang paling menyenangkan juga adalah ini, ketika membuat konsep-konsep pengembangan Puskom. Susahnya bukan main untuk dapat kantor, untuk dapat ruangan kerja, sampai pinjam ruangan darurat, pinjam ruangan sementara ke biro umum. 3 bulan pindah dari ruang perpustakaan, lalu 6 bulan pindah lagi ke ruang kaca, lalu 6 bulan pindah lagi ke ruang cash mix. Akhirnya dapat ruang kantor Puskom yang
utuh dari ujung ke ujung. Itu makan proses tentu. Yang menguras energi dan pikiran adalah dalam hal penyiapan bahan pimpinan. Jadi bahan pimpinan di sini ada berupa bahan rapat, misalnya dengan Komisi 9 DPR RI pada Raker Bu Menteri dan Komisi 9 DPR RI, itu juga bahan-bahan rapat Bu Menteri Kesehatan dengan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Banyak sekali hal-hal baru yang saya ketahui, yang harus saya kerjakan, ya, karena seperti perencanaan, saya tidak pernah di perencanaan. Jadi banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya ketahui, suka dukanya dalam menyusun perencanaan. Ya sukanya ya banyak juga sih. Salah satunya ya hari Kamis ada pengajian. Betapa memang dinamikanya banyak, ya. Tapi saya menikmati sekali dengan kebersamaan dengan teman-teman di Puskom dan juga dukungan dari pimpinan. Peningkatan kompetensi harus terus dilakukan, gitu. Jadi saya lihat generasi muda ini harus punya semangat lah yang besar untuk Puskom, karena Puskom itu saya pikir merupakan kunci keberhasilan Kementerian Kesehatan ini mengkomunikasikan, mensosialisasikan keberhasilan ataupun kebijakan dari Kementerian Kesehatan ini kepada masyarakat luas. Jadi saya mengharapkan apa yang sudah kita kerjakan harus lebih baik, ya, lebih baik, lebih fokus, lebih kritis, ya, jangan cepat puas, ya, dengan apa yang sudah kita peroleh. Justru kita harus mencari lagi inovasi. Apa sih yang belum dikerjakan orang? Apa sih yang belum orang itu memberikan penghargaan tuh apanya sih? Apa sih yang belum orang itu memberikan pujian kepada kita tuh apanya sih? Justru itu yang harus kita terus gali, dan gak boleh mundur dan gak boleh capek. Makanya ikhlas menjiwai satu